Ini yang bikin kita hidupnya tuh lebih bermakna sebetulnya sih menurut gue juga. Karena kalau misalkan kita ukurannya sebatas dunia, itu ya udah cuma seperti itu. Betul. Dulu gue pengen banget nih punya tab misalnya gitu. Pas udah punya tab ya udah kayak gini aja rasanya. Dulu pengen banget nikah, pas udah nikah enggak lah. Pengen lagi ya. Pengen lagi ya. Makin malam makin solih bersama Amazing People. Dan malam ini spesial ditemani oleh Amazing Mentor, Masya Allah. Oke, jadi tadi apa tagline makin malam makin solih. Makin soleh, gak makin soleha ya. Bukan. Di atas midnight kayaknya. Di atas midnight tuh. Nah kalau soliha itu ada dia pagi dia mas. Oh pagi. Pagi dia kalau soliha. Karena jualan nasi uduk maksudnya. Ya, ada tayangan tersendiri. Oh ada yang tersendiri. Iya, Oke. buat soliha itu Amazing Muslimah pagi jam 9 sampai jam 10. Masya Allah. Punya lu kira punya gue. Alright. Nah ini buat ngecek nih buat teman-teman yang mau konsultasi atau sharing-sharing di channel YouTube Amazing People gitu ya. Mau lempar pertanyaan, mau curhat bebas lah. Kalau ada waktu kita akan bacakan. Masya Allah. Mas, Amazing Mentor. Siap. Masya Allah. Ini sepenting apa ya? Kenapa sih awal mulanya tuh membranding diri ya bisa dibilang membranding diri sebagai Amazing Mentor. Awal mulanya gimana tuh mas? Oke, gue ngeliat kamera sini kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget yang bisa diundang Mas Jovan nih ya. Di channel Amazing People with me, Amazing Mentor. Asik. Pas banget ya. Chemistry-nya udah dapat banget nih. Sama-sama amazing. Amin. Jadi dulu it was 2010 kalau nggak salah ya. 2010. 10 tahun ya? 10 tahun yang lalu gue, ini ngomong gue lu boleh ya? Iya nggak masalah. Gue bikin buku pertama gue kayak Kang Aziz. Jadi buku pertama saya 2010 judulnya Amazing You. Oh Amazing You. Amazing You, resep rahasia kehidupan yang luar biasa. Nah itu buku pengembangan diri, buku motivasi gitu ya. Buku buku untuk bagaimana menjadi pribadi yang amazing, bahasa gue begitu. Nah berangkat dari buku tersebut, gue awalnya waktu itu bikin account Twitter. Okay. Zaman itu masih baru zaman Twitter gitu Facebook, kan. Twitter tuh, mas. Nah disitulah gue mencari nama account, username yang berhubungan dengan buku gue pertama itu. Kurang lebih awalnya begitu. Dan ketemulah, masih ada nih Amazing Mentor. Langsung lah gue branding diri gue sejak tahun 2010 hingga sekarang Amazing Mentor. Ya kurang lebih begitu. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang branding nih, ini kita sepenting apa ya? Apakah kita memang perlu membranding diri kita gitu? Atau ya let it flow aja lah, biarlah orang mau kenal seperti apa. Itu gimana tuh pandangan Coach Andika sendiri nih terkait dengan branding diri? Jadi kalau saya justru bisa dibilang ini bahasanya tolong dicermati dengan baik, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi justru sebenarnya ilmu branding itu sunnah. Ilmu branding sunnah? Sunnah. Masuk sunnah ya? Masya Allah. Sunnah, kenapa? Tuh, coba, ini kan belum pernah dibahas di mana-mana kan? Iya. Coba sekarang kalau you ingat Rasulullah SAW, apa nama brand beliau? Al-Amin. Al-Amin, itu kan personal branding, branding nih. Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Umar bin Khattab apa? Al-Faruq. Nah, jadi Al-Quran. Al-Faruq. Nah, kenapa dia bisa punya branding seperti itu? Al-Faruq itu kan ya membedakan yang hak dan yang batil. Betul. Nah, jadi sejatinya dulu dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang orang-orang yang amazing kalau bahasa gue itu mereka harus punya personal branding. Harus punya personal branding. Baik yang istilah kata, jadi kan brand itu tujuan akhirnya adalah membangun sebuah loyalitas dari marketnya. Ini kalau bahasa bisnisnya nih. Nah kalau Rasulullah SAW tidak punya brand yang baik, kita nggak mungkin loyal sampai sekarang. Kita nggak mungkin kalau bahasa Islami ittiba'ur rasul, kita nggak mungkin ngikut beliau gitu kan, jadi followernya beliau. Tapi karena beliau punya brand yang bagus, punya personal brand yang kuat, kita akhirnya ikut. Walaupun kondisinya Rasulullah SAW sudah tidak ada kan gitu. Iya betul. Abu Bakar Siddiq sudah tidak ada. Tapi brandnya long lasting. Nah jadi brand perlu nggak? Perlu banget.
Nah, jadi ini masukan buat teman-teman nih yang masih muda-muda gitu ya. Iya dong. Kayaknya gue tua Masya banget di Allah. depan lu soalnya. Ini gambar-gambar, tapi mirip lah ya. Enggak, ini Sama-sama 11, good, 12 lah. sama-sama good looking. Aduh, ini nih. Good looking, Ini dia. radikal. Ini ganti tema nih kayaknya nih kan. Kalau ngobrolin good looking banyak nih diobrolin. Nah, itu agak ngeri personal juga branding sih agak. kalau gitu. Loh, aman, kita kan ngomongin orang Aman ya, ganteng aman ya. gitu. Nah, jadi branding itu penting banget untuk kita apalagi yang memang ingin bergerak dunia dakwah. Ya, betul, nah betul. kalau kita nggak membangun brand, kalau kita nggak membangun sebuah nilai dalam diri kita, orang yang akan membranding kita. Nah, kalau saran saya sebelum kita di brand oleh orang lain, kita membranding diri kita. Artinya harus didesain sebenarnya. Didesain, betul. Ya Rasulullah SAW dibilang seorang al-amin yang sangat dipercaya itu kan juga bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan. Tapi memang karakter yang dibangun, gaya hidup yang dibangun, kebiasaan yang dibangun sehingga orang kalau mau dagang mah sama itu tuh si someone yang good looking itu gitu. Yang hafiz Quran itu. Ya, kalau ngomong hafiz Quran good looking itu radikal loh, berarti ngomong Rasulullah itu lebih. Nah itu. Sumbernya ke radikal malah justru ke situ ya, bahaya itu. Ternyata kita lihat Rasulullah good looking dan hafiz Quran. Nah, contohnya begitu. Masya Allah. Jadi memang sepenting itu ya branding diri. Penting gila kalau bahasa anak sekarang ya. Dan tapi nggak bisa ujuk-ujuk itu ya. Kita karena kebanyakan gini, ketika kita mau membranding diri kita sendiri, seolah kita itu tidak menjadi diri kita sendiri, Mas. Nah, itu gimana tuh? Artinya lu harus nge-branding sesuai dengan diri lu dong. Jangan lu ngeliat gue misalnya amazing mentor, gue pengen kayak Dr. Andika, amazing mentor, terus lu ngikutin gue. Nggak bisa, karena lu akan capek kalau lu nggak jadi diri lu kan gitu. Iya, itu dia. Nah, dan itu seringkali terjadi juga sama gue loh. Misalnya gue ketemu orang yang hebat gitu, dia jadi inspirasi gue, gue pengen jadi kayak dia. Terus gue ikut seminar lagi, gue ikut ikut kajian lagi, gue pengen kayak Ustadz A, Ustadz B, kayak pembicara A, pembicara B. Akhirnya nggak jadi branding kita. Jadi gitu salah satu langkah awal untuk kita membangun personal brand, ya you have to know who you are. Betul. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, kalau if you don't know yourself, you don't know your God gitu. Kalau lu tahu tentang diri lu tahu tentang Tuhan dan sebaliknya. Artinya lu harus tahu dulu sebenarnya lu passion lu apa sih, expertise lu apa sih, lu pengennya dikenal sebagai siapa. Gampangnya brand itu gini bro, ketika gue pulang nih, gue nggak ada, and then lu sama Mas Abi tadi ya, Hasbi ya, lu ngomongin tentang gue apa, itu brand. Gitu. Ketika lu nggak ada, terus gue ngomongin sama Mas Hasbi gitu kan, Bi gimana si Jovan? Wah si Jovan begini, wah itu brand. Gitu. Nah ketika kita nggak mendesain brand kita, artinya orang bebas ngomong akhirnya kita behave-nya nggak terkontrol. Akhirnya orang menilai kita seperti apa. Karena orang punya perspektif masing-masing gitu ya. Dan kita nggak membangun diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Makanya di situ susah muncul karakter. Bisa gak sih dibilang seperti itu? Benar. Dan karakter itu kan dibangun dari kebiasaan. Contoh, do you realize baju gue hitam, jam gue merah, my handphone is hitam merah juga gitu kan. Kalau lihat sendal gue hitam merah juga gitu. Sebenarnya gue kaosnya harusnya ada stripnya Amazing Mentor merah, cuman tadi belum disetrika sudah gitu aja gitu. Jadi sampai sebegitunya if you talk about branding itu sampai harus konsisten seperti itu ya. Ya lu nggak bisa dong ngomong lu dianggap sebagai brandnya Al-Amin gitu dipercaya. Tapi lu kadang ingkar, kadang amanah, nggak mungkin. Ya, lu harus konsisten seperti itu. Iya. Nah di sini pentingnya walk the talk itu ya. Ketika kan kalau Rasulullah itu dicap dengan orang lain gitu ya. Maksudnya orang merasakan keberadaan Rasulullah sebagai Al-Amin. Kalau kita mendesain diri kita mau dibilang seperti apa. Betul. Dan itu yang perlunya walk the talk ya. Jadi nggak bisa kita ngomong ini sebagaimana banyak kejadian gitu ya. Kita pintar memotivasi orang, padahal diri kita nggak menjalani itu bahaya. Itu yang paling berat, walk the talk and talk the walk. Talk the walk tuh baru denger tuh sih. Nah jadi walk the talk itu kan lu menjalani apa yang lu katakan. Walk the talk. Nah sebaliknya lu juga harus talk the walk. Oke. Menyampaikan apa yang lu lakukan. Disitulah peran
tablik, peran menyampaikan betul, gitu betul, kan. betul. Nah, itu peran Rasulullah sebagai seorang muallim, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang gitu coach, sebagai seorang mentor. Nah, beratnya mentor tuh di situ, bro. Beratnya mentor itu lo harus walk the talk and talk the walk. Nih, jadi kalau jadi bukan nyesel sih, gue langsung nge-branding lu amazing mentor, berarti gue harus amazing dong gitu kan. Lo harus lihat kehidupan gue amazing dan gue harus menjalankan kehidupan gue amazingly gitu. Karena kalau enggak, elah lo ngomong doang gitu di kan. atas. Kurang lebih begitu. Nah di situ pentingnya mentor tadi ya. Exactly. Iya betul ya. Betul. Seperti itu ya. Tapi gimana nih kita menemukan mentor yang pas untuk agar kita bisa jalan sesuai dengan karakter atau diri kita sendiri, myself gitu ya. Karena kebanyakan orang sibuk membranding, personal branding sehingga dia lupa untuk esteem self gitu loh. Menghargai dirinya sendiri gitu. Okay. Nah itu kadang banyak terjadi seperti itu tuh Mas. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menemukan mentor? Menemukan mentor yang tepat gitu loh. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, why you have to find a mentor gitu kan. Kenapa sih kita, ini gue ngomong bahasa Inggris dikit gak apa ya? Nggak masalah, ini pinter-pinter subscribernya ya. pada Kan jago bahasa Inggris. Amazing people gitu kan. Nah jadi kita harus tahu dulu kenapa sih gue, lu, kita, audiens, sahabat amazing people dimanapun Anda berada, lu kudu punya seorang mentor. Jawabannya sebenarnya yang pertama adalah because you are going to die. Lu akan mati bro. Maksud gue begini, karena waktu kita di dunia ini sempit. Waktu kita di dunia ini sangat singkat. So kita gak punya banyak waktu untuk banyak melakukan kesalahan. Bukan gak boleh melakukan kesalahan ya, cuman hidup kita ini sempit banget, singkat, dan kita butuh menjadi pribadi yang amazing gitu. Menjadi pribadi yang ya mujahid lah kalau bahasa spiritualisnya gitu ya. Nah ini kita butuh seorang mentor supaya apa? Supaya nggak salah jalan. Supaya kalaupun lo sempet nyasar, lo sempet kan udah gue bilangin lo jangan lewat situ, sini nah, gitu. Jadi definisi mentor itu adalah, jadi gini, banyak ada konsultan, ada coach, ada trainer, ada mentor gitu ya. Nah, ini beda-beda sebenarnya. Sebetulnya beda-beda. Pendek cerita, kalau mentor itu, kalau lo suka naik gunung nggak, men? Suka dong. Suka. Gue terakhir naik Gunung Semeru kemarin. Wow. Mahameru udah pernah belum? Belum. You must, man. Gue naik ke Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Nah, now I can be your mentor untuk naik Gunung Mahameru. Kenapa? Karena gue sudah pernah. Sehingga gue bisa walk the talk and talk the walk. Van, lu jangan lewat situ, lewat sini. Itu ada lubang terprosok gitu. Gue bisa di guide-nya, itu mentor. Oke. Tapi kalau seorang coach itu dia tahu ilmu cara naik gunung, persiapan dan seterusnya. But mungkin dia belum pernah naik Gunung Semeru gitu. Tapi dia tahu banyak tentang Gunung Semeru. Tapi kan kan beda. Iya kan? Ya nggak salah, kayak misalnya gue bisnis coach ya, katakan gue nggak punya bisnis kuliner, tapi kalau ada orang yang bisnis kuliner ya gue ngerti lah bisnis model dan seterusnya. Tapi kalau lu pengen lebih hebat lagi, lu harus dimentori sama orang yang usaha kuliner. Karena sudah melewatinya, karena gue sudah sampai puncak Mahameru tadi ya. Betul, gini lo kalau udah dari Kalimati ke Mahameru, Kalimati itu camping ground terakhir camping gitu ground kan. Terakhir ya. Nah itu kan setelah Ranukumbolo. Betul. Itu enak banget tuh. Asik ya. Gue itu merinding lagi nih nginget memori gue. Gue jadi bisa tahu, lo dari Kalimati lo berangkatnya jam 12 malam misalnya, dan seterusnya. Itu kan by experience, karena gue pernah walk the talk and talk the walk. Gitu bro. Jadi seperti itu ya. Jadi mentor itu orang yang walk the talk dan talk the walk. Exactly. Dan berarti pengalamannya banyak kan? Iya, gue memang orang rada-rada gila sih orang lihat gue, men. Gue terjun payung hobi, gue bungee jumping, gue naik gunung, gue ikut triathlon, gue kayak orang gila aja. Orang lihat lu ngapain sih Dik ya? Ini gak ada kerjaan apa emang? Hidup bukan sekedar hidup, men. Judulnya itu. So you have to live your amazing life kan gitu. Amazing life. Jadi kalau lu cuma hidup memenuhin bumi, ngabisin waktu. Kalau buat Coach Andika sendiri, yang sekedar hidup tuh yang seperti apa sih? Yang sekedar hidup itu lu hidup tanpa impact. Tanpa impact. Tanpa manfaat buat orang-orang sekitar lu.
Ya, nah jadi based on khairun nas anfa'uhum linnas gitu Yeah. kan, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. So if you talk about amazing life, lu harus menjadi amazing person yang bisa give benefits, benefit dan manfaat buat orang sekitar kita. So kalau pertanyaan adalah kehidupan apa yang apa tadi? Sekedar hidup aja gitu ya, istilah kata. Ya lu cuman memenuhin bumi, artinya lu cuman hidup bagaimana air mengalir gitu. Nah kalau air ngalir itu kan pasti ke bawah gitu Iya, kan. dari tinggi ke rendah ya. Nah, itu keselokan gitu, Iya. bau comberan. Hidup lu jadi bau comberan gitu. Ya which is bukan berarti lu tidak qanaah gitu ya, lu tidak tawakal. Itu kan beda ya sama lu lu menyerah gitu. Nah, jadi tapi gue punya prinsip bahwa kalau lu mau hidupnya amazing, lu harus menjadi wasilah, harus menjadi kendaraan buat orang-orang di sekitar lu untuk merasakan manfaat kehadiran lu gitu. Ya just like now what we are doing now, giving podcast ini kan give inspiration gitu kan, motivation. Banyak banget ini baru segini aja udah banyak yang dapetnya. Gitu kan. Amin. Amin. Insyaallah. Gitu. Wah, nah itu teman-teman kalau misalkan ada yang wah ini kayaknya ada poin yang belum didapat nih gitu ya. Langsung aja deh kirimin pertanyaannya gitu di live chat, nanti insyaallah kalau ada kesempatan saya bacakan gitu ya. Buat teman-teman yang di Instagram juga bisa move ke YouTube gitu, karena di Instagram kejauhan saya nggak bisa baca bro. Nggak kebaca, harus miring lagi kan bacanya. Harus miring. Langsung aja ke ke Facebook ya gitu. Ke Facebook, ke YouTube gitu ya. Ke YouTube. Dan juga nanti akan ada kuis di rebrand.ly _quiz podcast gitu. Nanti ditulis di live chat kok, Masya Allah. Nah ini kan kalau kita lihat nih ya postingan dari Amazing Mentor Coach Andika ini gitu ya, itu kan mengajak orang untuk hidup sukses, hidup kaya raya, bahkan dalam tanda petik ya, meracuni orang biar dapat penghasilan miliaran gitu. Amin. Masya Allah. Saya kalau ngeliat tuh, wah tergiur juga sih ini. Oh gini caranya, Masya Allah. Cuman yang jadi pertanyaan saya nih, tadi kita kan hidup ngikutin Rasulullah ya. Nah Rasulullah itu pernah berdoa untuk jadi orang miskin. Ini seolah kontradiktif loh. Nah itu gimana tuh? Gue juga pernah dengar hadis itu gitu ya, riwayat Tirmizi kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong because gue bukan ustadz. Tapi dari kajian yang ada, paling tinggi ini hadisnya levelnya hasan. Bahkan Syekh bin Baz itu banyak ulama bahkan lebih mendoifkan, melemahkan hadis ini. Karena tanda kutip memang satu bertolak belakang dengan banyak hadis yang lain, dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang menginginkan Muslim itu ya kaya atau cukup. Kaya atau cukup. Betul. Terus hadis-hadis yang lain bahwa ya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran dan seterusnya. Apalagi kalau kita bicara, sekarang kita nggak usah bicara dalil Quran hadis deh. Maksudnya ya banyak khawatirnya ilmu saya juga nggak nyampe. Kita bicara yang paling sederhana aja deh. Misalnya rukun Islam misalnya. Ya, di situ ada zakat, ada naik haji, which is kalau saya lihat ya bisa dibilang Islam ini satu-satunya agama yang memang mendesain menyuruh Muslim itu kaya, karena zakat itu nggak bisa kalau nggak kaya kan gitu. Kalau nggak kaya, iya betul nggak bisa. Zakat itu kan wajib dan zakat itu ada haul nisabnya gitu kan. Kalau lu nggak punya duit sampai selevel itu ya lu jadi nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat, gitu kan. makanya mustahik malah menerimanya gitu ya. Termasuk naik haji. Sekarang naik haji ya mahal. 100 juta lah yang plus ya. Yang plus gitu kan. Nah itu apa namanya ya lu butuh duit gitu. Yes. Betul, ya 100 juta itu yang ONA plus lah. Kalau ya lo udah yang tahun depan berangkat gitu 150, 80, 200 gitu. Bahkan sampai 300 gitu. Kalau yang hari ini daftar 2 bulan lagi berangkat gitu. Begitu gitu. Nah jadi Islam mengajarkan kita untuk kaya sebenarnya. Islam mengajarkan kita untuk kaya. Bahkan dari rukun Islam sendiri itu ya. Betul. Dan balik ke hadis tadi sebenarnya kalau gue ngeliat kajiannya sempat waktu itu. Bahwa miskin yang dimaksud itu adalah sebenarnya bukan miskin harta. Ya bukan miskin harta tapi adalah nanti coba teman-teman bisa googling lagi ya. Itu yang dimaksud adalah khusyuk dan tawadu, rendah hati. Gitu. Karena disitulah yang membuat kalau kita coba perdalam gitu ya. Kalau orang miskin gitu kan benar dia
Lu pernah nggak lagi terlilit? Lu nggak punya duit pernah nggak? Pernah banget. Pernah, kan? Nah, kayaknya sering itu gitu ya. masalah semua orang kayaknya ya. Dan lu gini, jujuran lah sama gue bro, ya kan? Lu doa lu lebih khusyuk ketika lu nggak punya duit, apalagi punya banyak duit. lagi nggak punya duit itu. Binder dan Dad, gue pernah hutang 2 miliar men. Wah. Dan gue hutang 2 miliar. Itu. Ya semoga lo gak usah ngerasain. Cuman memang ya ketika itu kan lagi jatuh miskin. Okay. Dan disitulah doa seorang yang lagi ditimpa musibah itu bener-bener ya Allah. Iya. Itu kan khusyuk, lo bener-bener rendah di hadapan Allah, lo bener-bener sudah bingung minta tolong sama siapa lagi. Nah, itu maksudnya sebenarnya kalau gue lihat kajiannya. Okay. Jadi bukan karya, bukan miskin harta. Okay. Karena definitely pasti Rasulullah SAW pengen umatnya kaya. Apalagi zaman dulu kan perang. Ayo siapa yang mau menyumbang? Unta 1.900 si iya kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu, Abdurrahman bin Auf. Yes. Itu kan lomba-lomba. Nah Rasulullah juga bukan nggak kaya kan? Iya. Kaya banget. Modelnya, iya. Gaya hidupnya sederhana. Oke. Jadi kan itu sudah didalilkan harta rampasan perang itu kan 20% buat Rasulullah SAW gitu. Cuman artinya kan sebenarnya kalau beliau mau kaya bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Tapi kan dikembalikan ke umat lagi, beliau memilih hidup sederhana. So kalau bahasa saya, lu hidup harus kaya men. Oke. Gaya lu yang sederhana. Gaya hidup Lu yang jangan sederhana. sok kaya gitu ya. Jangan sok kaya. Iya kan kebanyakan orang ya misal lah jadi karyawan naik level sedikit aja. Oh itu gaya hidup udah tentang-tenteng tuh. Tentang-tenteng belagu. Apalagi kalau misalnya udah megangnya kartu kredit kan. Asal gesek. Gak bisa bayar ya. Nah itu dia. Gitu. Tuh pusing. Wah itu benar juga sih. Jadi gaya hidup ya yang sederhana ya di situ ya. Betul. Dan Islam memang mendorong orang itu untuk menjadi kaya gitu. Exactly. Nah ngobrol tentang ini ya tadi punya utang 2 miliar. Nah, ini gue juga banyak banget nih Mas dapat kisah orang yang punya hutang ber-MM gitu kan. Ada juga kisah yang lain utangnya miliaran juga. Dewa Eka Kang Dewa betul. Itu kan miliar. Terus banyak lah itu yang sekarang kita lihat dia bisa survive, dia bisa melejit lah ya secara penghasilan. Awalnya pasti ini saya bisa bilang pasti karena banyak nih saya dengar dia punya utang yang itu bombastis banget. Yang tadi gue bilang gue belum pernah tuh ngerasain punya utang itu. Gue jadi tertantang biar punya utang itu gitu. Apakah emang ketika kita mau sukses kita harus punya utang dulu gitu? Okay. Harus punya utang ber-MM dulu apa? Oke. Gimana tuh? Wah ini bahaya nih kalau nonton setengah-setengah nih ya guys. Jadi harus nonton full nih ya. Amazing people. Jadi gini, kebetulan yang memang bercerita akhirnya menginspirasi sebagai success story karena mereka berhasil melawan dirinya sendiri untuk berjuang dan akhirnya berhasil gitu. Oke. Dan mereka bercerita. Lah sekarang yang akhirnya mati bunuh diri itu nggak sempat bercerita dan kita nggak dengar ceritanya. Ngerti maksud gue? Iya. Artinya sebenarnya banyak juga. Gue waktu zaman gue koas tuh gue lagi mau ambil pendidikan buat ngambil sumpah dokter gitu. Di bagian forensik itu kan bagian otopsi jenazah mayat begitu ya itu mati bunuh diri jeger ada lubang di sini harus gue otopsi. Kenapa gue tanya keluarganya dia terlilit utang 2 miliar gitu. Jangan-jangan gara-gara gue terobsesi kasus itu gue jadi utang 2 miliar ya. Nah artinya banyak juga kasus-kasus yang seperti itu. Dan tidak harus lo hutang miliaran dulu baru lo bisa sukses ya kan. Kalau enggak ntar lo jadi mengundang hal tersebut kan gak harus begitu. Mas Min Zalik juga. Nah kebetulan lo kenalnya gue Kang Dewa 7,7 M gitu ya. Iya itu dahsyat banget. Dan Mas Sabtuari. Nah itu ngeri lagi. Dan banyak banget orang yang lebih gede lagi. Dan kalau kita lihat garis benang merahnya apa, kalau kita sedang tertimpa musibah, kita kayak nggak punya pilihan, bro. Jadi gini, sebenarnya ujian yang paling berat itu bukan kegagalan sebenarnya. Ujian yang paling berat itu bukan kemiskinan, bukan lo jatuh, lo terlilit hutang sebenarnya. Justru sebenarnya kalau di surat Al-Anfal itu ya. Ayat 16 waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana, ujian yang baik ya, kemenangan yang baik, bala itu kan ujian. Justru sebenarnya ya ketika
dulu Rasulullah dan para sahabat menang perang Badar, atau bahasa kekiniannya lu lagi sukses, itu justru ujian. Lu dipuja tuh ujian. Kalau lu lagi jatuh miskin, lu lagi banyak hutang, wajar lah lu bangkit gitu. Kalau enggak ya elah, ya blow on namanya gitu. Ngerti maksud gue? Iya. Tapi ketika, dan gue ngerasain justru zona nyaman, yang membunuh itu kan zona nyaman. Ketika gue tidak bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih amazing, sebenarnya pilihannya dua, you are growing or you are dying gitu. Lu bertumbuh atau lu mati sebenarnya. Nah, kebanyakan penyakit untuk orang yang akhirnya tidak growing adalah rasa nyaman. Rasa nyaman itu. Rasa nyaman, gue udah cukup lah dengan kehidupan gue sekarang. Gue udah akhirnya nyaman, dan akhirnya mereka gak kemana-mana. Kompetitornya, teman-temannya malah memantaskan diri untuk jadi orang yang lebih hebat. Akhirnya tertinggal dia. Gitu. Nah, jadi kenapa sih lo lihat tadi Mas Sabtu ya, itu teman-teman gue semua lah, ya akhirnya bisa bangkit ya karena memang nggak punya pilihan. Lo utang 2M, kalau enggak lo kejar-kejar debt collector, stres, stroke juga lama-lama kan gitu. Iya parah juga kan gitu. Debt collector tuh lidahnya nggak bertulang bro. Asli. Itu kalau pernah ngelihat. Oh zaman dulu lebih ngeri lagi bro, gebrak-gebrak dan seterusnya. Sekarang sih udah enggak sih. Sekarang udah enggak sih, lebih beradab. Lebih beradab. Tapi tetap aja deg-degannya nggak beradab gitu kan. Ini ada yang nanya nih. Oke, gimana? Pernah ngerasa terbebani gak saat brand personal sudah melekat dengan diri? Pernah ngerasa terbebani gak? Mau jawaban jujur apa jawaban kurang jujur? Oke, kalau dua-duanya aja kalau gitu ya. Ya, sometimes it burdens me a lot. I mean, ya sebenarnya kan gini deh, nggak usah ngomong personal branding. Kita ngomong, lu tuh muslim loh, lu tuh mukmin. Itu kan juga bisa jadi sebuah beban kan. Oh iya. Oke, but sebenarnya gue bukan pengen merefrisi, gue pengen mereframe, gue ingin membingkai ulang. This is not a burden actually, ini bukan soal beban, tapi ini soal responsibility. Ini soal tanggung jawab ketika lo mengemban amanah tersebut. Karena tadi nggak usah kita ngomong personal branding, amazing mentor, atau lo apa, expert, podcast expert misalnya. Wow, amin. Whatever it is. Gitu. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kita kan memegang sebuah brand muslim. Kita muslim ambassador, kita dai gitu kan. Lu membawa sebuah brand seorang mukmin gitu. Which is ya kalau lu membilang itu sebuah beban, ya jadilah beban, tapi sebenarnya itu responsibility. Ya, itulah kenapa ya misalnya ya ketika lu pakai jilbab, bukan lu lah misalnya ya. Istri gue lah. Istri lu ya. Udah istri belum? Udah. Masya Alhamdulillah. Allah. Kirain belum laku ganteng-ganteng ini. Oh, iya. Nah, the good looking kan. Oh iya, good looking ya. Nah, itu kan menjadi sebuah tanggung jawab ketika lo pakai brand hijab gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan beban sih kalau gue lihat. Cuman memang gue jadi berpikir jadi gini, gue nih muslim, atau dalam konteks branding, gue nih amazing mentor. Berarti gue harus mempertanggungjawabkan branding gue dong gitu. Nah, fortunately, alhamdulillah, memang gue tuh tipikal orang yang PD-nya mentok gitu. PD-nya mentok. Kelihatan dari gaya ngomong gue dan seterusnya kan nyablak bla bla bla. Mungkin baru sekarang tamu yang begini kali. Gak sopan gitu ya. Nah ya alhamdulillah memang gue punya self talk yang baik. Okay. Which is sebenarnya dalilnya apa? Di hadis qudsi Allah akan senantiasa sebagai prasangka hambanya. Prasangka itu kan self talk. Jadi memang dari dulu gue punya self talk bahwa gue tuh amazing man. Gue tuh orang yang amazing. Gue tuh orang yang sukses. Gue tuh walaupun gue masih punya hutang gitu ya. Gue ini orang hebat. Gue ini someone. Gue ini the special one gitu. Nah itu adalah sebuah self talk. Dan Allah selalu senantiasa sebagai prasangka hambanya. That's why buat gue I am amazing. Itulah kenapa akhirnya tindakan yang kita lakukan adalah amazing, kebiasaannya amazing, karakternya amazing. And your character will determine your destiny. Destiny means destination, tujuan. Gitu. Takdir selalu baik tapi nasib belum tentu. Nah itu berawal dari self talk lu juga sebenarnya. Jadi buat gue ini bukan beban sih. I'm living my amazing life right now because I am amazing. And you are guys so amazing. Gitu.
But sometimes you don't realize that you are amazing. Iya, Gitu. iya betul banget. Jadi kita ya tadi balik menghargai diri sendiri ya. Kadang Exactly. banyak orang yang nggak percaya diri sendiri kan. Betul. Nggak percaya diri sendiri sehingga akhirnya ya dia mentok gitu. Padahal Allah sudah kasih potensi yang sangat besar ya. Dan sama setiap orang potensi sama kan. Benar. Waktunya 24 jam. Benar. Akal juga sehat, fisik, kekuatan dan sebagainya. Dan memang diciptakan Allah yang terbaik. Yang terbaik. Teramazing kalau bahasa gue itu kan. Laqad khalaqnal insana fi Ahsani taqwim. Lu udah diciptain yang the best man gitu. Okay. So kalau lo berpikir kecil, gue kayaknya nggak bisa deh. Gue kayaknya nggak bisa jadi kayak dia deh. Aduh kayaknya sebenarnya lo sedang menghardik, sedang mengecilkan Allah gitu. Okay. Ya Betul, artinya lo sedang mengecilkan Sang Maha Besar gitu. Ketika lo merasa nggak pede, lo nggak, kayaknya gue nggak bisa kayak dia deh. Kayaknya gue, Iya. in the same time, unconsciously, di saat yang sama, secara tidak sadar, lo lagi ngomong, ya Allah kenapa sih lo ciptain gue pendek? Nah, gue kan pendek nih gitu kan. Kenapa sih lo ciptain jidat gue lebar gitu kan. Itu kan bisa aja lo menghina diri lo gitu. Tapi don't do it. Karena at the same time you are condemning. Lo lagi mengutuk Tuhan saat itu juga. Nah ini yang menjadi problem. Gitu. Ya. Itulah campaign kita adalah be amazing. Be amazing teman-teman Gitu. sekalian. Jadi hargai diri kalian sendiri gitu ya. Untuk bisa menjadi amazing. Oke, dari buat Coach Andika sendiri nih. Pandangan sukses itu seperti apa sih? Oke. Karena kan katanya setiap orang punya definisi sukses hidup yang berbeda-beda. Kalau buat dari Oke, ini bahasa jujur apa tidak jujur ya nih? Ketawa, kiranya gue gak pernah jujur, bukan bahasa jujurnya jujur. Bahasa duniawi, bahasa motivasionalnya, kalau gue sukses itu adalah gue bisa melakukan apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa paksaan siapapun. Gitu. So, gue lagi pengen ngilang karantina ngafal Quran gitu, ya gue bisa. Tapi aspek yang lain gak keganggu. Aspek yang lain gak keganggu, bisa tetap jalan misalnya. Wah keren. Gue mau jalan-jalan kemanapun, kapanpun sama bini gue, sama anak-anak gue, ya bisa. Alhamdulillah rezekinya ada, uangnya ada. Gitu. Kalau gue lagi mau kerja, gue mau begadang, gue mau kerja, gue lagi doing something, ya bebas, terserah. Nah itu buat gue itu sukses gitu lah. Ya itu definisi motivasionalnya nih. Ya. Terus pertanyaan berikutnya kan gini, terus apakah yang tidak punya kehidupan yang seperti itu nggak sukses? Nah ini jawaban spiritualnya tadi. Ini mau jawaban duniawinya, jawaban motivasionalnya, atau jawaban spiritualnya gitu. So sukses itu gini, sukses itu kan lo bisa mewujudkan dreams, lo bisa mewujudkan impian lo. So the question is, what is your ultimate dreams? Apa impian terbesar. teramazing kita gitu kan? At the end it's not about handphone, it's not about your fancy cars, watches dan seterusnya. But gue ngomong gini karena ya ini sebagai tahadus bin nikmat gitu ya. Gue sudah merasakan lah punya rumah, sports car dan seterusnya. Ternyata gitu-gitu aja gitu. At the end gue tahu bahwa ternyata definisi sukses bukan itu. Karena kan at the end takdir Allah itu kita gak tahu at the endnya takdirnya kan. Ada yang memang dia tidak punya saldo yang gendut rekeningnya gitu ya. Terus apakah dia tidak sukses? Enggak. So definisi sukses adalah yang pertama ketika lo matinya husnul khotimah men. Ini. Yang kedua ketika lo masuk surga. Ini ultimate dreams. Dan yang ketiga ini the most important thing. And this is ini harus menjadi your ultimate dreams guys gitu ya, as amazing people dimanapun wherever you are. Yang ketiga itu adalah bukan cuma masuk surga men, but you can meet God. Lu bisa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Karena level-level surga tuh beda-beda gitu. Ada level emperan, level surga yang lu bisa minta apapun datang. Ada yang level lu belum minta udah dikasih gitu kan. Tapi the highest level of heaven gitu, paradise, itu adalah you can meet and greet sama Allah Subhanahu Wa Taala. So that's success. Gitu bro. Gokil. Jadi sukses itu bukan cuma perkara dunia, punya rumah, punya
sport car ya. Karena ya lu punya segalanya tapi lu suul khotimah nuzulan min zalik gitu ngapain juga gitu. Betul. Makanya kalau ya mungkin kalau teman-teman ikutan Facebook gua atau Instagram gua banyak lah ajakan untuk bangun pesantren, masjid, penghafal Quran dan seterusnya. Yuk ikutan gitu karena we never know. Jangan-jangan abis podcast ini gue mati gitu kan. Itu dia Bisa jadi lu duluan atau gue belakangan gitu kan. Saya duluan takziah gitu ya maksudnya. Oh iya. Nah jadi ya sudah ayo kita sama-sama siapkan, kita serius. Gini kalau gue, lu, teman-teman, sahabat Amazing People di mana Anda berada, lu serius banget menyiapkan bekal dunia, kenapa lu nggak serius juga menyiapkan bekal di akhirat kan gitu. Iya, kadang orang lebih sibuk mempersiapkan dunia, Betul. tapi nggak sibuk mempersiapkan kematian. Betul. Kalau bahasa gue begini bro, ini catat ya guys, banyak orang itu terlalu sibuk menyiapkan yang tidak pasti men, tapi lupa menyiapkan yang pasti. Lu sibuk menyiapkan, lu pengen punya saldo rekening 1 miliar gitu. Okay. Kan itu belum pasti. Belum pasti punya. Atau mungkin jalannya kalau lakukan lu akan nyampe sana, tapi kan bisa jadi umur memutuskan perjalanan tersebut. Sebelum itu ya. Kita meninggal gitu. Tapi kita lupa menyiapkan hal yang pasti yaitu mati. Nah, that's why we have to prepare ourselves gitu. Wah, itu dia tuh banyak lagi tuh. Itu ilmu yang jab kanan, jab kiri, uppercut langsung itu. Ini ngomongin hidup ngomongin mati sih jadi. Nah, ini yang bikin kita hidupnya tuh lebih bermakna sebetulnya sih menurut gue juga. Karena kalau misalkan kita ukurannya sebatas dunia, itu ya udah cuma seperti itu. Betul. Dulu gue pengen banget nih punya tab misalnya gitu. Pas udah punya tab ya udah kayak gini aja rasanya. Dulu pengen banget nikah, pas udah nikah enggak lah. Pengen lagi ya. Pengen lagi ya. Boleh. Kalau mampu kan. Kalau gitu. mampu. Di podcast yang lain kalau bahas ini ya. Kalau nggak mampu satu aja gitu. Nah gitu. Itu dia. Nah itu kalau ukuran sukses dari seorang coach Andika ini, dia melampaui batas dunia. Exactly. Nggak cuma sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Dan itu Kamera 1 siap, kamera 2 siap, kamera 3 siap, Kamera 4 siap. action! Kalau saya nggak soleh, mulai untuk menjadi lebih baik, siapa yang mau bawa ibu saya ke surga? Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Kalau ajar berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Mengapa penggerak perubahan? Karena kami berharap sahabat-sahabat cinta Quran semua yang menyaksikan acara ini bukan hanya hijrah, bukan hanya berubah, akan tetapi menjadi penggerak perubahan